Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ahyina ala sunnatih wa amitna ala millatih wahsyurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat maghrib di Masjid Agung Surakarta yang insyaallah dalam kondisi sehat, diliputi keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali dipertemukan pada pengajian malam Senin untuk saling mengingatkan dan menguatkan tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Dimudahkan langkah kita, diringankan hati kita, sehingga insyaallah duduk kita pada kali ini akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita ada di hari ketiga bulan Sya'ban dan kita berdoa sebagaimana juga para sahabat berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nahnu wa man nuhibbuhu bi afiyatin bi khairin wa afiyatin. Kita semua dan orang-orang yang kita cintai, kita berharap semoga mendapatkan Ramadan dalam kondisi sehat dan penuh kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Beliau mencontohkan kepada kita dalam menyambut Ramadan di bulan Sya'ban ini, khususnya beliau memperbanyak puasa sunnah. Ketika ditanya alasannya, beliau mengatakan bahwa pada bulan Sya'ban ini adalah waktu diangkatnya amal-amal soleh kita. Dan beliau menginginkan dan mencintai ketika amal beliau diangkat itu dalam kondisi berpuasa. Tentu dalam konteks kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban juga artinya mempersiapkan Ramadan, agar kita secara ruhiyah siap, secara iman siap, secara fisik juga siap. Dan tentu jangan lupa juga secara ilmu. Maka insya Allah hari-hari ini sudah banyak akan dilaksanakan pengajian-pengajian untuk tarhib Ramadan atau targhib Ramadan, untuk menyambut Ramadan dan memotivasi kita dalam mengisi bulan Ramadan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini, mungkin pada dua pertemuan ya sebelum ini, saya mohon maaf karena izin tidak bisa hadir. Salah satunya karena dalam kondisi isoman, isolasi mandiri, menyelesaikan isolasi mandiri, dan alhamdulillah sudah negatif ya, dan bisa kembali beraktivitas. Jadi terakhir kita membahas dalam sirah ini tentang peristiwa pengusiran Yahudi Bani Qainuqa. Ya, itu berarti sudah sekitar 1 bulan yang lampau.
peristiwa pengusiran Yahudi Bani Qainuqa dengan beberapa tentu hikmahnya. Nah, pada malam hari ini kita agak flashback sedikit ya, mundur sedikit dalam bahasan Isra Mi'raj tetapi dari sisi sirahnya ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pada hari-hari ini sudah mendengar banyak dari para khatib, para mubalik tentang Isra Mi'raj ya, sisi pelajaran dan kejadiannya. Tapi dari sisi kajian sirah dan kitab Rohikul Maktum ini saya catat ya, kita menyampaikannya itu sudah pada bulan Oktober 2020. Ini jadi setiap bab di sini ada saya tulis tanggalnya. Jadi kalau Oktober 2020, saya yakin Bapak Ibu semua sudah lupa ya. Jadi sudah 1 tahun lebih. Maka kita flashback lagi, yaitu bagaimana kisah Isra Mi'raj dituliskan oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri ya, dari sisi sirah. Yang pertama beliau menjelaskan memang ada perbedaan. Wah talafa fi ta'yini zamanihi ala aqwalin syatta. Secara waktunya memang ada beberapa perbedaan di antara para ulama. Bahkan fakila misalnya Imam At-Tabari yang juga punya kitab sirah dan punya kitab tafsir, beliau mengatakan kanal Isra fis sanah allati akramahu Allahu fiha bin nubuwah. Imam At-Tabari mengatakan Isra Mi'raj itu di tahun pertama kenabian. Jadi pada usia beliau 40 tahun awal-awal berdakwah dikuatkan dengan Isra Mi'raj. Wakila, pendapat yang kedua yaitu kana ba'dal bi'sah bi khamsi sinin wa rajaha dalika an-Nawawi wa Qurtubi. Ada yang mengatakan setelah kenabian ditambah 5 tahun. Jadi tahun kelima kenabian. Berarti itu sudah mulai awal-awal masa dakwah jahriyah, atau itu juga masa-masa pemboikotan ya, pemboikotan orang-orang kafir Quraisy kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Itu sekitar pada tahun 5 kenabian, dan pemboikotan itu sendiri terjadi selama 3 tahun lamanya. Maka ini pendapatnya Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Wakila lailah as-sabi wal isrin min syahri Rajab sanah asir minan nubuwah. Nah, ini pendapat yang paling populer yang juga tentu kita dengar, yaitu terjadinya pada malam 27 Rajab tahun 10 dari kenabian. Ini pendapat yang paling populer, dan juga di Indonesia ya kita menggunakan pendapat ini, dan bahkan alhamdulillah tanggal merah Pak ya. Kemarin tanggal merah ya, pada 27 Rajabnya tanggal merah. Nah, itu secara waktunya. Kemudian juga perlu menjadi hal-hal yang diperhatikan bahwa Ibnul Qayyim mengatakan asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih minal Masjidil Haram ilal Baitil Maqdis raqiban alal buraq suhbata Jibril alaihi wassalati wassalam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ini secara fisik jasad beliau. Jadi kalau ada pendapat ya memang yang mengatakan hanya ruh saja, maka tentu pilihan pendapat yang lebih kuat, pendapat dari Ahlus Sunnah adalah dengan fisik beliau. Dan ini juga dibuktikan dengan beberapa hal. Misalnya beliau itu dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu ketemu al-air, rombongan dagang. Jadi ketemu dengan rombongan dagang, bahkan dalam riwayat itu istilahnya minta minum ya. Jadi secara fisik, karena beliau bertemu dengan rombongan dagang di tengah perjalanan dan minta minum, maka itu salah satu bukti ya bahwa beliau diperjalankan secara fisik. Kemudian menaiki Buraq dan suhbata Jibril, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Fanazala hunaka
dan kemudian sholat turun di Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, wa shalla bil anbiya'i imaman. Kemudian beliau sholat menjadi imam para nabi. Kemudian setelah itu buruknya diikat ya di pintu masjid. Nah dari situ summa urijo bihi tilkal lailah, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit yang disebut dengan bagian Sama'ud Dunya. Jadi ada langit dunia di mana Jibril fastaftahalahu Jibril fafutihalahu, minta izin dibukakan, maka kemudian di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi-nabi. Yang pertama bertemu dengan Adam abal bashar, Nabi Adam. Fasallama alaihi farahaba bihi wa radda alaihi salam wa aqarra bi nubuwatihi wa arahu Allahu arwahas suada min yaminihi wa arwahal ashqiya an yasarihi. Di langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam, lalu kemudian memberikan salam, dibalas dan disambut dan diakui atau dikuatkan tentang kenabiannya. Ya, kalau bahasa sederhananya adalah dibenarkan, dikuatkan tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada langit itu beliau juga diperlihatkan kondisi akibat orang-orang yang al-asqiya, orang-orang yang celaka di sebelah kiri beliau, dan juga diperlihatkan kondisi as-suada, orang-orang yang bahagia di sebelah kanan beliau. Kemudian naik lagi ila sama'is saniyah, ke langit yang kedua, tingkatan yang kedua, meminta izin dan dibukakan, dan di sana ada Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Falakiyahuma wa sallama alaihima, maka beliau menemui keduanya, memberikan salam, dan kemudian juga dibalas, dijawab, disambut dan dikuatkan kenabiannya. Pada langit yang ketiga summa urijo bi ilas sama'is salisah, bertemu dengan Nabi Yusuf dan juga sama dengan sebelumnya, diberikan salam, dibalas dan dikuatkan kenabiannya. Dalam arti dikuatkan, dipersaksikan, ditetapkan ya. Kemudian pada langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Nah, langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, dan kemudian langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan dengan hal yang sama. Cuman bedanya pada ketika bertemu dengan Nabi Musa itu Nabi Musanya menangis. Ya, Nabi Musa menangis. Faqila lahu ma yabkika, apa yang menjadikanmu menangis? Maka Nabi Musa menjawab, abki li anna gulaman bu'isa min ba'di yadkhulul jannah min ummatihi aksara mimma yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ada seorang anak muda yang diutus setelahku, ternyata yang masuk surga dari umatnya jauh lebih banyak daripada umatku. Jadi Nabi Musa ya menangis, ya bersedih karena hal itu. Jadi beliau memberikan kabar gembira juga tentang banyaknya umat Rasulullah SAW yang masuk surga, dan insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian pada langit yang ketujuh falaqiya fiha Ibrahim alaihissalam, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan juga sebagaimana sebelumnya wa aqarra binubuwatihi, mereka semua menguatkan dan menetapkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rufi'a ila sidratil muntaha, naik lagi ke sidratil muntaha, kemudian naik lagi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di sanalah kemudian diberikan perintah salat yang awalnya adalah khamsina salat, 50 waktu. Maka ketika beliau kembali, faraja'a hatta marra ala Musa faqala lahu bima amaraka rabbuka. Nabi Musa menanyakan, apa yang diperintahkan Tuhan? Engkau diperintahkan apa?
maka bi khamsina salat, aku diperintahkan dengan salat 50 waktu. Maka Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tutiqa dzalik, irji ila rabbika fasa'alahu takhfif li ummatika. Sesungguhnya umatmu tidak akan kuat dengan menjalankan salat 50 waktu itu. Maka kembalilah, temui Tuhanmu dan mintalah keringanan untuk umatmu. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiru fi dzalika fa asyara. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, menoleh dulu kepada malaikat Jibril seolah-olah ya meminta pertimbangan, dan kemudian diberikan lampu hijau. Maka kemudian akhirnya naik lagi dan kemudian diberikan keringanan 10 ya, fawadha anhu ashran, dan ketika itu menjadi 40 waktu, kemudian turun lagi ketemu Nabi Musa, disampaikan lagi hal yang sama, sehingga minta lagi keringanan jadi 30, kemudian disampaikan lagi ya, sampai akhirnya tinggal 5 waktu sebagaimana yang kita dapati hari ini. Dan ternyata itu saja Nabi Musa masih mengatakan umatmu kayaknya nggak kuat juga itu. Jadi Nabi Musa sudah tahu juga ya, 5 waktu Nabi Musa sudah mengatakan umatmu kayaknya masih banyak yang nggak kuat itu. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, qad istahyaitu min rabbi walakin arda wa aslam. Aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sungguh aku ridho dengan hal ini. Aku pasrah, yaitu dengan sholat 5 waktu itu. Maka benar ya bahwa apa yang kita jalani sholat 5 waktu ini sejatinya adalah sudah hasil apa? Diskon ya. Sudah hasil diskon. Itu saja masih mungkin ya sebagian, naudzubillah summa naudzubillah, ada yang bermalas-malasan dengan sholatnya, sebagaimana diperkirakan juga oleh Nabi Musa. Nah, juga ada beberapa hal ya yang terjadi ketika itu. Misalnya Rasulullah SAW pada waktu itu ditawarkan oleh malaikat Jibril, uridu alaihi al-laban wal khamr, diminta memilih antara air susu atau khamr. Fahtaral laban, lalu kemudian beliau memilih air susu. Mungkin kita ada yang berpikir ya, kok pilihannya gampang begitu ya? Mungkin masa Nabi suruh milih antara air susu dan khamr, kan gampang ya, milihnya susu pasti. Tapi kita perlu tahu pada masa Isra Mi'raj itu khamr belum diharamkan. Jadi khamr itu belum diharamkan, diharamkannya pada masa Madinah. Sementara Isra Mi'raj masih kejadian di Mekah, periode Mekah. Dan bahkan pengharaman khamr di Madinah itu juga melewati beberapa tahapan. Ada 3 sampai 4 ayat yang turun dalam rangka mengharamkan khamr secara bertahap, persiapan. Kenapa sampai seperti itu? Karena khamr waktu itu benar-benar minuman yang mengakar bagi masyarakat. Makanya untuk mengharamkannya pun sampai pada 4 tahapan atau 4 ayat sendiri dipersiapkan, sampai benar-benar ketika kemudian diharamkan secara total. Itu ada riwayat bagaimana Madinah itu banjir khamr ya, karena semuanya menumpahkan ya, memecahkan botol-botolnya sehingga banjir khamr. Itu baru di Madinah. Nah, ketika Isra Mi'raj, ketika ada pilihan ini, itu belum diharamkan. Makanya ada pilihan seperti itu. Dan Rasulullah SAW memilih air susu, sehingga kemudian dikatakan asabta fitrah, engkau mendapatkan hal yang fitrah. Amma innaka lau akhadtal khamra ghawat ummatuka. Seandainya engkau ya Muhammad, kata Jibril alaihissalam, engkau mengambil khamr, maka umatmu akan tenggelam.
Maka ini ya bagaimana ujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengambil air susu, umatnya masih ada yang minum khamr ya. Jadi tentu ya, ternyata dalam pilihan-pilihan kehidupan ya ini menjadikan jelas ya dalam hidup ada pilihan-pilihan yang harus tegas kita memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Kemudian juga beliau diberikan gambaran-gambaran tentang penghuni-penghuni neraka ya dan penghuni-penghuni surga. Beberapa riwayat misalnya wara'a aklata amwalal yatama dzulman, dikatakan melihat kondisi siksaan bagi pemakan harta anak yatim secara zalim, maka dikatakan bentuk mulutnya dikatakan seperti mulut onta yang kemudian dimasukkan potongan-potongan neraka atau potongan-potongan bara api dari mulutnya yang besar itu sampai menembus keluar dari duburnya. Itu gambaran bagi mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim. Wara'a aklatar riba, juga dikatakan bagaimana kondisi pemakan riba, lahum butunun kabirah la yaqdiruna li ajliha an yatahawwalu an amakinihim wa yamuru bim alu fir'aun hina yu'raduna 'alan nar fayutawi'unahu. Jadi pemakan riba digambarkan memiliki perut yang sangat besar sehingga mereka kesusahan di dalam melangkah, tidak bisa bergerak karena perutnya sangat-sangat besar. Begitu pula dikatakan tentang hukuman bagi para pezina, di mana mereka mendapati di tangannya ada daging yang baik, tetapi mereka memilih daging yang busuk yang ada di sisi lainnya. Mereka makan dari daging dan bangkai yang busuk itu dan meninggalkan daging yang baik. Ini adalah gambaran-gambaran, sebagian gambaran dari yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim menambahkan, falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihil kubra. Kemudian setelah sampai kembali pagi harinya, beliau langsung mengabarkan itu kepada kaumnya. Maka seperti sudah diperkirakan. Nah, ini luar biasa ya, bagaimana Rasulullah SAW amanah untuk menyampaikan, karena beliau pasti tahu bahwa akan ada penolakan, akan didustakan. Karena apa? Karena sebelum ini saja sudah didustakan, sudah dianggap majnun, gila. Maka ketika beliau menceritakan bisa menempuh jarak yang luar biasa jauh dalam waktu 1 malam, yang pada masa itu belum kegambar. Kalau sekarang Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mungkin pesawat bisa hanya 2-3 jam. Tapi kalau dulu belum kegambar, maka kemudian segera saja ditertawakan, ditolak. Tetapi ketika diminta menunjukkan bukti dan kemudian Rasulullah SAW menunjukkan, ternyata mereka juga tidak beriman. Misalnya orang-orang Quraisy meminta, ya Rasulullah, kalau benar engkau di Masjidil Aqsa, maka tunjukkan bagaimana gambaran fisiknya, bangunannya, karena mereka tahu Rasulullah SAW belum pernah ke sana. Maka ketika itu Rasulullah SAW segera diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gambaran real tentang Masjidil Aqsa, pintu-pintunya dan sudut-sudutnya. Karena apa? Karena sebelum itu di malam hari ya, ketika malam beliau tidak memperhatikan secara detil. Tapi ketika dipertanyakan oleh kaum kafir Quraisy, segera Allah perlihatkan bentuk detilnya sehingga beliau bisa menjawab tentang pintu-pintunya, tentang sudut-sudutnya. Tetapi apakah itu menjadikan kemudian orang kafir Quraisy mempercayai dan beriman? Tidak. Mereka tetap saja mengingkari. Bahkan ketika Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menceritakan bahwa dalam perjalanan bertemu dengan rombongan dagang fulan, rombongannya sekian membawa sekian, akan sudah sampai sini, akan sampai ke sini kapan? Itu kan detil. Jadi yang kita gambarkan buraq itu bukan kemudian istilahnya lewat ke atas lalu tidak tahu apa yang di bawahnya ya, tapi melewati jarak dan melewati apa-apa yang dilewati, termasuk melewati rombongan-rombongan dagang Quraisy. Maka kalau sekarang dicocok-cocokkan ya, Rasulullah mengatakan, ya saya bertemu dengan rombongan ini fulan ya, jumlahnya sekian. Itu kurang bukti apa coba? Tetapi mereka tetap tidak mempercayai. Maka disinilah kemudian kita tahu tentang bukti keimanan dan kesungguhan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq, yang ketika itu ada seorang sahabatnya atau seorang dari kaum kafir Quraisy segera langsung nanya ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tuh gimana tuh sahabatmu, sekarang baru tahu kan kalau dia itu pembohong ya, dia cerita begini. Ternyata Abu Bakar mengatakan, awalau qala dzalik, benarkah bahwa dia mengatakan seperti itu? Kalau dia mengatakan seperti itu, sungguh laqad shadaq, dia benar. Kalau memang diceritakan seperti itu, maka sungguh dia benar. Maka Abu Bakar As-Siddiq membenarkan langsung dengan penuh keimanannya. Dan juga memberikan logika yang sederhana. Apa itu logikanya? Bukankah selama ini aku percaya ada berita langit wahyu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kan berarti menempuh jarak juga, menempuh jarak yang panjang juga. Aku saja percaya, apalagi peristiwa ini. Ya tentu beliau lebih percaya juga. Nah, jadi benar ya. Selama ini Abu Bakar As-Siddiq juga percaya dengan risalah, percaya wahyu Allah berikan kepada Rasulullah. Maka ini pun beliau langsung percaya. Ya, dan bukan berarti kemudian sahabat-sahabat yang lain semua sama seperti Abu Bakar, tidak. Beberapa juga ada yang agak ragu-ragu. Wah, kok begini ya gitu. Maka keimanan Abu Bakar luar biasa, sehingga banyak para ulama juga menganalisa salah satu hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj ini sesungguhnya adalah menyeleksi para sahabat, menguji keimanan para sahabat sebelum nanti akan dihadapkan yang lebih berat, yaitu apa? Perintah hijrah ke Madinah. Perintah yang berarti membutuhkan keimanan yang kokoh, meninggalkan segala macam yang dimiliki di Mekah, keluarga, ya, jabatan, profesi, mungkin juga harta, rumah, ditinggalkan untuk hijrah ke Madinah. Kira-kira kalau imannya lemah, ya, itu pasti tidak berangkat, melipir ya. Makanya salah satu hikmahnya adalah bagaimana ini adalah ujian keimanan bagi para sahabat, menyiapkan mereka, menyeleksi mereka agar kemudian yang tersisa adalah kaum muslimin yang kokoh imannya lalu siap menerima perintah hijrah. Maka salah satu yang memberikan keteladanan dalam masalah itu adalah Abu Bakar, sehingga beliau pun sampai hari ini dikenal dengan panggilan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu rangkaian-rangkaian kisah dari Isra Mi'raj itu mempunyai banyak makna ya, sebagaimana sudah banyak dijelaskan oleh para khatib, para mubalik pada hari-hari ini. Misalnya di dalam Dr. Ali As-Solabi, pakar sirah dari Libya, beliau menyebutkan ada sekitar 10 ya, bahkan 11 hikmahnya dalam kitabnya tentang sirah nabawiyah. Tentu banyak hal ya bisa kita gali, tapi ada beberapa hal yang bisa juga menjadi penekanan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa peristiwa ini mengajarkan kita untuk optimis dan bersabar atas segala ujian. Karena sesungguhnya setelah itu akan ada kemudahan
Inna ma'al usri yusra. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini ada yang menyebutkan al-minhah ba'dal mihnah, yaitu apa? Anugerah dari Allah, pemberian dari Allah kepada nabinya setelah Nabi mengalami masa-masa ujian yang berat. Jadi kalau bahasa sekarang itu adalah habis ujian lalu kemudian diberikan bonus rihlah, wisata. Ya kan, gak seperti anak-anak sekolahan kan begitu, habis ujian lalu wisata. Maka Rasulullah SAW dari awal kita tahu beliau memulai dakwah ini sendiri mendapatkan ujian demi ujian yang berat, sampai pada kemudian peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai tasliyah, hiburan sekaligus penguatan kepada Rasulnya, memuliakan Rasulnya. Bapak Ibu, betapa tidak kita tahu ketika beliau mengawali dakwah saja itu yang menolak dari kaumnya nggak tanggung-tanggung. Pamannya sendiri menolak, pamannya sendiri mendustakan, pamannya sendiri mengganggu. Bahkan apalagi para kafir Quraisy yang lain itu menyiksa dan mengganggu kaum muslimin, sahabat-sahabat yang lemah. Itu kita tahu mendapatkan siksaan yang luar biasa beratnya. Dan itu bukan hanya secara fisik, kemudian masuk masa pemboikotan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Selama 3 tahun tidak boleh memberikan support apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Tidak boleh melakukan akad transaksi jual beli. Bahkan kalau tidak salah Abu Lahab ya, atau Abu Jahal, ketika ada pedagang dari luar ya ingin kemudian memasarkan ke kampung Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, Abu Lahab atau Abu Jahal ini siap membayar lebih asal tidak dijual kepada mereka. Sampai seperti itu kebijakannya. Maka pada 3 tahun itu para sahabat dalam kondisi menderita luar biasa. Menderita luar biasa, sehingga sebagian ada yang sakit, bahkan ada yang wafat. 3 tahun Pak ya, kita baru lockdown ya, PPKM aja sudah berat ya. Apa namanya, ketika toko-toko tutup berat, kita bingung gitu ya. Maka ini menunjukkan ya, pada saat 3 tahun itu hal yang sangat berat. Kemudian lebih berat lagi ketika datang yang namanya Amul Husni, tahun kesedihan, yaitu ketika beliau kehilangan siapa? Orang-orang yang beliau cintai dan mencintai beliau dan mendukung dakwah beliau. Istri beliau Ibunda Khadijah alaihissalam dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan juga paman beliau Abu Thalib. Meskipun Abu Thalib saat ketika meninggal, sampai meninggal belum berislam, naudzubillah summa naudzubillah. Tetapi secara kedekatan, secara pembelaan dakwah nggak tanggung-tanggung Abu Thalib. Maka ketika keduanya wafat, Rasulullah SAW bersedih, ya, bersedih dengan itu. Dan benar, ketika kedua tokoh ini wafat, gangguan dari orang-orang Quraisy semakin berat, semakin mereka semangat untuk mengganggu kaum muslimin. Karena dulunya kan pekewoh dengan Abu Thalib, pekewoh. Karena Abu Thalib itu senior, tokoh yang dihormati, putra dari Abdul Muthalib. Ketika Abu Thalib meninggal, ya sudah, langsung mereka tidak pekewoh lagi dalam mengganggu kaum muslimin dan juga mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan puncaknya karena hal itulah maka beliau kemudian berpikir harus mencari tempat baru, harus mencari tempat baru untuk berlindung dari gangguan kaum musyrikin. Maka beliau segera
berdakwah mencari tempat baru di mana, yaitu di Taif. Jaraknya sekitar 90 kilo. Seperti sini Semarang, beliau berjalan dengan Zaid bin Harisah, tetapi perjalanannya itu naik ya, daerah pegunungan Taif itu. Nah, di sana beliau mendakwai, dari mulai mendakwai tokoh-tokoh utamanya ditolak, mendakwai tokoh-tokoh yang lain selama 10 hari dari rumah ke rumah, yang ada adalah penolakan demi penolakan, bahkan juga pengusiran dan dilempari batu-batu sampai kemudian kaki beliau terluka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika pada masa-masa setelah itu beliau ditanya oleh Ibunda Aisyah, "Ya Rasulullah, kejadian apa yang paling berat, yang paling membuat sedih selama hidupmu setelah perang Uhud?" Karena kita tahu beliau di perang Uhud bersedih ya, kehilangan sang paman Hamzah bin Abdul Muthalib. Beliau mengatakan kejadian pengusiran di Taif. Itu hal yang sangat beliau rasakan berat dan sedih luar biasa. Maka Bapak Ibu, setelah semua episode kesedihan itu, ujian demi ujian, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hiburan, tasliyah, yaitu diperjalankan, diberikan penguatan, diberikan kemuliaan. Karena betapa tidak, pertama di Baitul Maqdis sudah diberikan kemuliaan untuk mengimami para anbiya, para nabi-nabi. Kemudian ketika ke langit dunia diberikan kemuliaan bertemu dengan para nabi-nabi terdahulu, dan mereka mengakui dan menguatkan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertemu senior-senior ya, yang tentu menguatkan. Karena apa? Karena mengetahui bahwa mereka para nabi juga berdakwah dengan berbagai macam suka dukanya, dan ketemu, maka menjadi lebih kuat lagi. Belum tentu juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah sholat, bahkan ditunjukkan tentang surga dan neraka, sehingga semakin juga ingin mendakwahkan dengan jelas kepada umatnya. Walaupun tidak persis ya, tetapi ini kan kalau logikanya sama seperti kalau kita ngajak orang mau umroh ya, tapi kita belum umroh, kan agak susah ya membayangkannya ya. Misalnya marketing travel umroh, ngajak orang umroh tapi dia belum pernah umroh, kan menceritakannya agak beda ya, agak beda. Tapi kalau sudah umroh, dia menceritakannya lebih menghayati ya, walaupun tidak sama persis. Kira-kira Rasulullah SAW mendapatkan penguatan itu ketika melihat surga dan neraka. Maka ini adalah bagian dari ya, selain tentu perintah sholat, selain tentu tentang Masjidil Aqsa, salah satunya adalah Isra Mi'raj mengajarkan kita untuk bersabar dan tetap optimis ya atas segala ujian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan setelah hal-hal yang berat itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mengambil ibrah hikmah dan semoga kita istiqamah hingga husnul khatimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.